Bapak Ibu guru hebat Indonesia, perkenalkan nama saya Rizky Hernanda SPD. Saya guru IPS dari SMP Islam Al-Azhar Cairo Palembang. Nah, sekali pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa sih saya mengambil topik ini? Karena berpijak pada quotes Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah kegiatan menuntun anak sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Setiap anak itu unik dan berbeda serta istimewa. Kita sebagai guru tidak hanya menuntut keinginan kita saja sebagai seorang pendidik, tapi kita harus memahami semua kebutuhan yang ada pada murid dan juga termasuk kondisi lingkungan sekolah kita. Bagaimana kegiatannya Bapak Ibu? Mari saksikan video saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Dalam melakukan implementasi kurikulum merdeka yang berbasis pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba mengajak teman-teman rekan guru sejawat saya, yaitu guru ilmu pengetahuan sosial, untuk menyamakan persepsi mengenai kebutuhan belajar murid, baik itu di kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya, saya pun mencoba mendesain kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa saya di kelas 7 yang saat ini mempelajari kegiatan ekonomi. Diskusi ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui pembelajaran apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan kondisi murid di kelas kita. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan analisis dan diskusi bersama rekan guru sejawat, akhirnya saya menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Adapun tema pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan pada saat ini adalah mengenai ekonomi kreatif, sesuai dengan materi ilmu pengetahuan sosial di kelas 7 semester genap. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya menyapa anak-anak dengan penuh semangat dan ceria. Melalui semangat inilah, saya berharap anak-anak juga termotivasi untuk aktif dan antusias mengikuti pembelajaran hari ini. Saat dalam pembelajaran sosial, saya beri nama Social Study Story, karena berharap ini nantinya menjadi cerita yang tak terlupakan bagi anak didik saya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sosial. Untuk lebih memacu semangat anak didik dalam belajar, maka saya pun menerapkan ice breaking. Ini gunanya supaya anak-anak tidak mengantuk di pagi hari dan juga termotivasi untuk siap-siap menerima hal baru di hari ini. Nah, selanjutnya kita akan siap-siap mengeksplor ilmu baru, yaitu mengenai ekonomi kreatif. Adapun latar belakang saya menerapkan kegiatan ekonomi kreatif dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau social studies, yaitu ingin mengembangkan kreativitas anak agar nantinya menjadi bekal di masa depan dalam menjadi entrepreneur muda melalui karya. Saya mencoba mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan ekonomi kreatif ini, yaitu memberikan kebebasan dalam memilih konten serta sumber materi yang akan dieksplor dalam mencari bidang ekonomi kreatif sesuai pilihan masing-masing. Saya memberikan mereka kebebasan untuk memilih bidang masing-masing sesuai dengan kesukaan, gaya belajar, minat, dan kemampuannya. Lalu mereka membentuk kelompok sesuai klasifikasi pilihan bidang masing-masing yang diminati. Setiap masing-masing kelompok mulai mengeksplor pengetahuan yang ingin dia kembangkan menjadi sebuah karya ekonomi kreatif. Misalnya membuat game, membuat iklan, membuat film, membuat fashion, bahkan menjadi seorang fotografer. Pada saat mengeksplor konten ataupun sumber materi, saya memberikan mereka beragam pilihan media, antara lain melalui internet ataupun melalui buku atau lingkungan sosial yang ada di sekitar mereka. Sehingga di sini mereka tidak terbatas dengan ruang dan waktu untuk mencari sumber media pembelajaran yang bisa dikembangkan untuk menghasilkan sebuah ide dan karya mengenai ekonomi kreatif. Selain belajar di kelas, mereka juga bisa mengeksplor lingkungan sekitar sekolah, misalnya mengambil view pemandangan sekolah untuk dijadikan sebuah hasil karya fotografi dan membuat film. Sebelum mengakhiri pembelajaran di kelas, saya pun memberikan penguatan serta motivasi pada anak bahwasanya setiap karya mereka nantinya akan dipresentasikan pada kegiatan selanjutnya dalam pameran karya. Melalui konsep diferensiasi produk, berikut ini adalah karya ekonomi kreatif anak SMP Islam Al-Azhar Cairo Palembang.
menarik dan juga pastinya menyenangkan. Bisa belajar bagaimana sih caranya mensutradarai film yang mungkin akan berguna saat di masa depannya. Kemarin kan kita sudah menerapkan ekonomi kreatif di kelas 7 yang untuk pelajaran IPS yang diferensiasi. Menurut Miss Amel sebagai guru kelas 7 yang mengajar matematika, gimana sih tanggapan Miss Amel mengenai pembelajaran ekonomi kreatif ini? Oke, tentang pembelajaran kemarin ya Miss Kiki, itu menurut saya sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan Ananda, karena di sana juga mereka disediakan kegiatan untuk memilih bidang apa dan juga sesuai dengan minat mereka. Oke, terima kasih Miss Amel. Sama-sama Miss Kiki. Alhamdulillah Bapak Ibu, demikianlah video yang bisa saya persembahkan untuk Bapak Ibu guru hebat semua. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kita perlu melakukan berdiferensiasi dalam setiap pembelajaran kita agar kita bisa mengkonsep mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak dan kondisi sekolah kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Rizky Hernanda, izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hemat semangat untuk Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Terima kasih.